Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Katika, NPM S1D081034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pratikum saya, yaitu dimana saya sini mengambil sebuah jurnal atau artikel yang berjudul yaitu pengaruh laju pertumbuhan sektor industri, investasi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah tahun 1980 sampai 2011. Ya baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Definisi ini mengandung 3 unsur, yaitu dimana yang pertama, pembangunan ekonomi sebagai suatu proses perubahan yang terus-menerus yang ada di dalamnya sebagai suatu proses perubahan yang terus-menerus mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri, yaitu unsur investasi baru. Yang kedua yaitu usaha meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga yaitu kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan growth plus change. Dalam yang pertama yaitu perubahan struktur ekonomi dari pertanian menjadi industri atau jasa. Yang kedua yaitu perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan itu sendiri. Potensi ekonomi suatu daerah menggambarkan sejauh mana sebagai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memiliki suatu daerah memiliki kekuatan dalam memberikan kontribusi produktif terhadap pembangunan ekonomi. Sumber daya alam atau SDA meliputi pertanian, perikanan atau kelautan, dan pertambangan. Sedangkan untuk potensi sumber daya alam manusia, selain dalam jumlah penduduk juga jumlah pekerja. Yaitu yang di sini ada juga rumus selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu apakah terdapat masalah heterokedastisitas pada model analisis. Yang ketiga itu apakah terdapat masalah autokorelasi pada model analisis. Selanjutnya itu tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya di sini mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu menganalisis masalah heterokedastisitas pada model analisis. Yang ketiga yaitu menganalisis masalah autokorelasi pada model analisis. Yang selanjutnya yaitu bab 2 yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data time series dan dengan periode pengamatan tahun 1980 sampai 2011, 32 tahun. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data penelitian diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga terkait. Data yang digunakan antara lain yang pertama yaitu laju pertumbuhan sektor industri Provinsi Jawa Tengah, yang kedua yaitu investasi sektor industri Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga yaitu upah minimum Provinsi Jawa Tengah, yang keempat yaitu tenaga kerja sektor industri Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya yaitu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data yang telah tersedia dan telah diproses. Sumber data tersebut antara lain yang pertama yaitu BPS Provinsi Jawa Tengah, yang kedua yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya adalah Susenas, yang keempat yaitu statistik upah, yang kelima yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Yang selanjutnya yaitu spesifikasi model.
Di sini yaitu yang pertama itu analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen dan jumlah lebih dari 2 terhadap variabel dependen. Regresi berganda dengan rumus ln y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 ln x2 ditambah beta 3 ln x3 ditambah x. Keterangannya di mana untuk ln y itu logaritma penyerapan tenaga kerja, sedangkan untuk beta 0 konstantan, sedangkan untuk x1 laju pertumbuhan sektor industri. Untuk ln x2 yaitu logaritma investasi, untuk ln x3 yaitu logaritma upah. Untuk beta 1, beta 2 dan beta 3 yaitu koefisien variabel independen, sedangkan yang terakhir yaitu E adalah untuk variabel penganggu. Dan selanjutnya heteroskedastisitas, di mana pengujian heteroskedastisitas dapat digunakan untuk melihat apakah model regresi memiliki gangguan atau variannya sama atau homoskedastisitas. Untuk selanjutnya yaitu autokorelasi. Menurut Gujarati tahun 1978, autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diturunkan menurut waktu seperti dalam data deretan waktu atau ruang seperti data correlational. Selanjutnya itu bab 3 yaitu pembahasan. Yang pertama kita bahas dulu untuk pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk di sini kita nilai R-squared-nya digunakan sebagai indikator ketepatan di model. Di mana di sini kita lihat R-squared-nya adalah nilainya 0,9853. Hasilnya R-squared yang diperoleh menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata dalam peningkatan dan penurunan sektor industri, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 98,5%. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Lanjut di sini untuk melihat pengaruh masing-masing variabel digunakan ketentuan yaitu v-value-nya kurang lebih yaitu 0,5, maka tolak H0 terima H1 itu berpengaruh. Sedangkan untuk kebalikannya yaitu jika v-value-nya kurang dari alpha 0,05 maka terima H0 tolak H1 tidak berpengaruh. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada tabel, yaitu di sini kita lihat dari ini adalah hasil analisis saya menggunakan aplikasi Shazam. Ini adalah analisisnya yang dimana hasilnya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap sektor industri, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini tidak sejalan dengan nilai R-squared yang menyatakan variabel independen berpengaruh cukup kuat terhadap variabel dependen. Ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pada model analisis. Yang selanjutnya yaitu untuk uji masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Ya, dimana di sini masalah yang terjadi karena sebaran varian dari kesalahan pengguna yang sama. Ketentuannya jika v-value-nya kurang lebih dari alpha 0,5 maka tolak H0 terima H1 tidak ada masalah heteroskedastisitas. Sedangkan untuk kebalikannya jika v-value-nya kurang dari alpha 0,05 maka terima H0 tolak H1 ada masalah terhadap heteroskedastisitas, dimana kita lihat
Di sini tidak ada masalah untuk keempat variabelnya. Selanjutnya kita uji masalah autokorelasi pada model analisis, di mana masalah yang terjadi karena terhadap hubungan korelasi antara kesalahan pengguna. Di sini ketentuannya, jika nilai DW atau Durbis-Watson kurang dari 2, maka tidak terjadi autokorelasi pada model analisis dan sebaliknya. Dimana dari analisis saya yang menggunakan aplikasi Shazam, untuk nilai DW atau Durbis-Watson, dimana saya mendapatkan hasilnya 0,9748, maka di sini tidak terjadi autokorelasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu bab 4 penutup, di mana di bab 4 ini terdapat kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu yang pertama itu hasil R-squared yang diperoleh menunjukkan bahwa semua variabel independen yang digunakan secara bersama-sama berpengaruh nyata dalam peningkatan dan penurunan sektor industri, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 98,5%. Untuk semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap sektor industri, investasi, dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini tidak sejalan dengan nilai R-squared yang menyatakan variabel independen berpengaruh cukup kuat terhadap variabel dependen. Ini menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam model analisis. Yang kedua, tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model analisis. Yang selanjutnya yaitu tidak terdapat juga masalah terhadap autokorelasi dalam model analisis. Di sini saran saya bagi peneliti selanjutnya adalah mencoba menganalisis data penelitian ini dengan membagi rentang waktu menjadi waktu sebelum terjadinya krisis ekonomi dengan waktu setelah terjadi krisis ekonomi. Baiklah, inilah hasil dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.